Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu. Untuk kamu yang couple, yang memiliki pasangan, baik kamu sudah menikah ataupun masih pacaran ya. Bacaan ini untuk tanggal 8 hingga tanggal 14 Agustus 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Aminkan untuk hal-hal yang positif. Ambil pesan yang mungkin bisa kamu pelajari selama kamu menjalankan aktivitas kamu selama seminggu ini, atau selama kamu dealing dengan pasangan kamu ya. Energi dan pesan yang tersampaikan juga bisa vice versa. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, ya itu berarti milik pasangan kamu atau seseorang yang lain. Ya bisa jadi ada orang ketiga ya energi lama atau energi baru yang memasuki hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ada Nine of Wands, King of Wands, Knight of Cups, Train, the Moon, Three of Swords, the Hanged Cat, dan juga ada Six of Pentacles. Untuk debat mau dedek kamu ada Knight of Swords dan juga Nine of Swords. Ada beberapa di antara kamu ini saya lihat frustasi dalam hal finansial ya. Ya, masalah keberuntungan, rezeki, masalah pekerjaan juga. Ada kekhawatiran yang melanda kamu ya. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah gosip ya, suka ngegosipin orang atau kamu yang digosipin orang. Ya, ada semacam perbandingan ya, saya rasakan juga di sini yang terjadi ya. Kamu ngebandingin pasangan kamu dengan si Anu. Si Anu tuh pasangan si Anu tuh dia kerja keras, mereka bisa hidup begini karena pasangannya begini. Jadi ibarat membandingkan pasangan sendiri dengan orang lain. Nah, kalau kita membanding-bandingkan itu nggak akan membuat suasana baik antara kamu dengan pasangan ya. Pasangan akan merasa sakit hati ya, atau kamu yang sakit hati ini ketika kamu diposisikan dibanding-bandingin sama pasangan kamu, pasti kamu kan merasa sakit hati ya, karena setiap orang itu unik, spesial ya. Kita nggak bisa membandingkan apple dengan jeruk ya. Sama-sama buah sebenarnya gitu, cuman memiliki kandungan yang berbeda, sama-sama bermanfaat untuk tubuh gitu, cuma mereka memiliki fungsi atau speciality-nya yang unik ya. Ada kalanya kita melihat pasangan kita dari kelebihannya, apa yang dia miliki untuk hal-hal yang positif dibandingkan mencari kesalahan-kesalahannya, semacam gitu ya. Ada King of Wands di sini. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini diharapkan oleh pasangan kamu menjadi role model, contoh yang baik. Ada sikap yang pantas untuk ditiru oleh keluarga kamu sendiri ataupun anak-anak kamu, yang baik, yang positif ya. Dia ini berharap kalau kamu itu jangan sedikit-sedikit menilai ini itu gitu ya. Jangan terlalu detail lah di dalam mengkritik aku, semacam gitu. Ketika aku tersesat atau ketika aku mengalami masalah ya, yang buat kamu ngasih dukungan sama aku, kasih support, bukannya malah mengkritikin aku ya. Kalau kamu kritikin aku justru membuat aku semakin bingung aku harus melakukan apa, semakin membuat aku redup ya, bukannya semakin bersinar atau termotivasi, semangat, tapi malah membuat aku semakin enggak bersemangat ya. Aku dalam keadaan bingung nih, apa yang harus aku lakukan di dalam pekerjaanku, di dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabku ya. Lagi bingung bagaimana aku menyelesaikan situasi finansialku ya, bagaimana caranya, memulai dari mana, apa yang harus aku lakukan. Aku berharap kamu bisa memberikan pencerahan bagi aku. Itu dia
Ya, mungkin ada beberapa ya di antara kamu di minggu ini bakalan, karena dia ngerasa mungkin sikap atau how you treat him or her nggak sesuai, gimana kamu nge-treat dia itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada semacam tindakan dia atau perkataan dia yang akan membuat kamu jadi ngerasa sakit hati juga gitu, ngerasa oh kamu nggak ngargain aku, maksud aku begini tapi kamu malah begini gitu ya. Jadi ibarat komunikasi kamu dengan pasangan itu nggak nyambung gitu ya, energinya nggak nyambung di minggu ini gitu ya. Oke, ada the moon ya, menimbulkan situasi emosi yang nggak menentu di minggu ini. Saya ngelihat kamu dengan pasangan ini sama-sama sensitif terkait masalah keuangan dan juga pekerjaan. Jadi belajar untuk semakin peka gitu ya, melihat situasi ya, jangan dalam keadaan lagi sensi atau lagi keadaan panas gitu ya kan, kamu misalnya kasih dia statement perkataan yang ngekritik atau sarkas atau mungkin nyindir gitu ya, malah kan buat dia itu semakin geram gitu. Ada Knight of Cups ya, dan saya lihat kamu di sini berpikir bahwa apa yang aku lakukan di sini adalah untuk kebaikan kamu. Ya, apa yang aku lakukan di sini adalah karena aku care sama kamu, aku peduli sama kamu. Ya, aku memberikan pencerahan, memberikan dorongan, dukungan sama kamu, tapi kamu beranggapan yang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya kan, ya setiap orang itu cara berpikirnya berbeda, situasi emosionalnya juga nggak menentu ya kan, apalagi di minggu ini nggak menentu situasi emosionalnya dia gitu. Kadang kita ngerasa kita udah bener gitu, misalnya menyampaikan sesuatu, tapi belum tentu itu yang dia butuhkan pada saat itu. Oke, ada the Hanged. Ya, saya ngelihat beberapa di antara mereka ini nih yang dealing sama kamu, ada energi Sagittarius, Aries, Leo, sesama elemen kamu ya. Ya, ada juga Virgo, Capricorn, Taurus. Ada hubungan yang stagnan ini. Dia ngerasa hubungan kamu dengan dia ini berjalan sangat lambat ya. Ada harapan-harapan dia pengen menikah ya, pengen cepat kaya ya, pengen mewujudkan impian ya dalam hal materi ya. Kalau orang pengen banyak uang ya kan, karena banyak yang ingin dia wujudkan, seperti membeli rumah ya, membeli tanah atau mobil gitu. Nah, ini energinya saya ngelihat semacam bergerak lambat gitu ya, dan dibutuhkan di sini ya kemampuan untuk pasangan kamu untuk lebih sabar lagi gitu ya. Ya, dibutuhkan di sini kesabaran untuk memperoleh rezeki tadi ya. Faktor kebahagiaan kamu dengan pasangan di sini sepertinya di minggu ini lebih fokus ke karir ataupun keuangan ya. Jadi ada sesuatu hal yang ingin kamu kerjakan, ada sesuatu hal yang ingin kamu gapai, tapi kok mandet ya, kok lambat ya gitu. Rezeki itu kok lama gitu ya. Ya, di sini saya ngelihat kamu harus memiliki pasangan kamu, dan kamu harus memiliki keyakinan bersama-sama ya. Tetaplah menjalin komunikasi yang baik satu sama lain demi si buah hati. Ada beberapa di antara kamu udah punya anak di sini ya. Fokusnya adalah untuk anak, pendidikan anak gitu, keperluan anak. Bagi mereka-mereka ini nih yang positive thinking ya, pasangan kamu, dia akan kembali melihat kondisi anak-anaknya, keluarganya. Oh ya, aku harus lebih bersabar lagi nih. Mungkin aku harus mengorbankan sesuatu supaya apa yang menjadi hambatan
di dalam mensejahterakan keluarga ini terputus. Ya, mungkin aku harus menjual tanah, mungkin aku harus bekerja sebagai A, sebagai B, semacam gitu ya. Jadi ada bentuk pengorbanan yang akan dilakukan dia untuk mewujudkan impian kamu dengan pasangan. Ada juga beberapa di antara mereka ini nih ya, bentuk komunikasi kamu ya dengan si dia ini enggak pas gitu. Kamu kurang peka di dalam melihat situasi kondisinya dia gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kamu ngerasa apa yang kamu saranin tadi ya udah benar, udah pas sama dia, tapi dia enggak membutuhkan itu, dia malah membutuhkan sesuatu yang lain gitu ya. Nah, beberapa di antara mereka ini nih ada yang jadinya karena ngerasa mumet, frustasi gitu ya. Aduh, stres deh, makin stres di sini, lebih bagus aku pergi deh gitu ya. Nah, dia itu ini kan lebih banyak menghabiskan waktunya bersenang-senang untuk dirinya sendiri gitu. Ya, ada Knight of Swords. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah sosok yang sebenarnya bisa menyelesaikan banyak persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan gitu ya, bisa tuntas semua. Tapi untuk kamu yang sangat aktif di dalam bekerja, ini jadi kurang peka di dalam memahami emosi orang lain ya, terkhusus pasangan kamu. Ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagi, ya intinya gini ya, kita hidup itu tujuannya adalah untuk bahagia. Kalau masih berkecukupan gitu ya kan, disyukuri. Ya ada banyak orang gitu tuh, sebenarnya semua berkecukupan, tapi karena melihat orang lain udah punya mobil, udah punya ini, punya itu gitu ya, jadi ngebandingin diri dengan orang lain, yang alhasil ya jadi pasangan yang semacam tertekan gitu ya. Ada semacam dorongan ataupun semacam paksaan lewat perkataan atau lewat cara di dalam nge-treat pasangan ya. Kalau kamu misalnya fokusnya itu berdasarkan standar orang lain ya, kita nggak akan ada puas-puasnya. Dampaknya adalah keharmonisan di dalam hubungan kamu dengan pasangan bisa jadi hancur kan gitu ya. Ya, kesabaran, iman, kepercayaan, berdoa, ya senantiasa lah berusaha gitu ya, bekerja keras dan berusaha menjadi diri sendiri ya, berani untuk menjadi seseorang yang bisa menilai pasangan dari perspektifnya dia atau dari berbagai perspektif gitu. Ada semacam pengertian gitu yang diperlukan di sini gitu ya. Hubungan yang bahagia itu adalah hubungan yang mampu menerima kekurangan satu sama lain, juga hubungan yang dilandasi atas dasar kasih gitu ya. Janganlah hendaknya di sini karena lebih fokus kerjaan materi gitu ya, jadi mengabaikan yang namanya kasih atau perhatian ya, kehangatan antara kamu dengan pasangan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ini tadi udah saya buka, tapi entah kenapa saya harus shuffle lagi gitu. Untuk Sagi, ada 9 of Wands, ada 8 of Wands, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, Page of Wands, the Hermit, 2 of Swords, dan yang terakhir ada the Stars. Iya,
Di sini dibutuhkan konsistensi komitmen di antara hubungan kamu dengan pasangan ya. Dibutuhkan kesetiaan. Sepertinya dia ini berharap banget ya kalau kamu itu memberikan perhatian ya. Dia berharap kamu itu setia sama dia ya. Jangan dong bikin aku jadi bingung, jadi buntu, jadi nggak tahu harus berbuat apa ya. Jangan membuat aku jadi dilema dong di dalam hubungan ini gitu ya. Ya beberapa di antara mereka ini nih ada yang nggak sabaran, sangat-sangat berhasrat. Ada yang belum menikah tapi nggak sabar untuk menikah, untuk melakukan hubungan seks, ada ini ya. Ya sepertinya nggak tahan dengan situasi yang seperti menggantung ya, berjalan lambat gitu ya. Udah pengen banget menikah gitu ya, pengen punya anak ya, udah pengen itu tuh gitu ya kan. Tapi karena ada semacam kendala keuangan juga yang menjadi beban pikiran di sini, frustasi dalam hal keuangan ya, karir ya, dia energinya terblok, ada semacam rasa pesimis, kurang percaya diri. Apakah kamu akan menerima dia apa adanya apa enggak gitu ya. Ya untuk Page of Wands-nya, saya ngelihat ini sebenarnya dia ini siap nih ngejalanin hubungan kehidupan seperti apapun dengan kamu. Misalnya susah senang kita jalani bersama, sama-sama berjuang gitu. Yang penting adalah bisa memahami satu sama lain, mengasihi satu sama lain ya, bisa saling memotivasi satu sama lain ya. Aku ngerasa kesepian juga nih gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang LDRan, yang masih pacaran ya, masih aku merasa kesepian nih, butuh teman untuk mendampingi aku, memotivasi aku supaya aku lebih bersemangat di dalam bekerja. Mungkin kalau aku udah menikah, rezeki aku mungkin akan berubah. Nah itu dia pikirannya ya. Ya sebenarnya dia ini adalah sosok yang pandai di dalam bergaul, suka tantangan juga gitu ya. Cuman ada kalanya mungkin karena masalah pekerjaan atau ada faktor pengalaman yang membuat dia ini mudah berpikir negatif ya. Ini yang membuat dia ini agak lambat dia di dalam memperoleh kelancaran rezeki gitu. Bahkan ketika dia harus mengambil keputusan, misalnya bakalan menikahi kamu atau bakalan menikah dengan kamu gitu ya, mungkin dia ini masih mikir-mikir karena faktor utamanya adalah keuangan, karir gitu ya. Ya ada beberapa di antara kamu ya, di minggu ini saya lihat energinya ini power banget, dia driven gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kamu bisa jadi memberikan komentar ya, memberikan pandangan, atau ada tindakan kamu yang membuat dia khawatir, kurang percaya diri ya, emosional, dan sebagai feedbacknya gitu ya. Ya mungkin akan ada respon dari dia yang akan membuat kamu jadi sedih ya. Sedihnya kenapa gitu ya, dia jadi bimbang di dalam hubungan ini ya. Kalau aku dalam keadaan stagnan kayak gini nih gitu ya, aku juga jadi nggak yakin apakah kita akan bisa hidup bahagia bersama apa enggak ya. Oke, beberapa di antara kamu ada yang menantikan anak nih gitu ya.
Ya, cuman ada rasa kecewa, rasa kesedihan. Ada beberapa di antara kamu juga di minggu ini sepertinya kurang ingin berkomunikasi dengan pasangan kamu ya. Pengen lebih fokus dengan pekerjaan dan juga diri sendiri. Ya, ada semacam pencarian jati diri di sini ya. Introspeksi diri ya atas kesedihan yang kamu terima. Ya, kalau ada kesabaran antara kamu dengan pasangan, terkhusus kamu yang udah menikah ya, yang fokus utama kamu adalah uang dan karir ya kan. Kalau ada kesabaran di sini, pengertian satu sama lain, ya, tidak membanding-bandingkan, ya, lebih peka terhadap situasi emosional pasangan, ya, ada kesetiaan, komitmen nih ya. Bakalan ada rezeki gitu ya, bakalan apa yang kamu inginkan itu bakalan terwujud gitu kalau syarat yang tadi itu terpenuhi ya. Oke. Saya tambahkan lagi ya, ada beberapa di antara mereka ini nih yang dealing sama kamu. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya, Virgo, Capricorn, Taurus ya, Sagittarius, Aries, Leo. Ya, dia ini pengen balikan sama kamu, tapi sepertinya kamu udah terlanjur sakit hati. Ya, udah fokus untuk move on dan kamu 50-50, belum yakin kamu akan baikan sama dia apa enggak. Hubungan yang menggantung, tapi kamu belum yakin keputusan final ya bakalan berakhir apa enggak. Oke, demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Bye.